Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bro sis. Balik lagi bareng saya Farijan. Kita sekarang bakal ngobrol santuy lagi. Dan di sini nih saya kedatangan tamu ya. Seorang gak tahu nih seorang apa ya. Cuman Siapa coba? udah ada ya suaranya. Jadi dia ini dulunya teman SMA nih. Sekelas ya. Sekelas. Jadi ini ada Aditya Nugraha Pratama Putra ya. Halo semua. Waduh. Halo bro. Wis. Udah lama banget nggak lihat ya. Iya, waduh udah lama banget, berapa tahun nih nggak ketemu nih. Kayaknya udah lapuk lah ya. Ya semenjak kuliah mungkin ya. Iya. Gimana nih kabarnya nih sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukur. Lu gimana bro? Makanya ada di sini bareng pastinya baik. Iya, dong. silaturahmi lagi lah. Iya. Reuni. Karena kan saya menjalin lagi. Saya melakukan konten ini karena ingin silaturahmi sama teman-teman saya Wis, juga mantap, gitu mantap, loh. ya. Makanya. Oke. Ya. Kesibukannya sekarang apa sih yang sedang dilakukan gitu kalau boleh tahu gitu. Ya saat ini kebetulan juga kan baru lulus, alhamdulillah gitu ya. Baru beres tadi. Congrats. Satu. Ya thank you bro. Ya sekarang ngelatih softball. Melatih softball. Oke. Softball di Tasik. Oh jadi olahraga softball nih ya berarti di daerah Tasik gitu ya. Ya. Jadi boleh dikasih tahu nggak softball itu apa sih? Mungkin ada brosis di rumah yang belum tahu tentang softball gitu loh. Nah, jadi softball itu kan termasuk permainan bola kecil nih ya, yang dimana sebenarnya softball itu permainan asalnya itu dari Amerika. Oke. Iya. Nah, mungkin ada yang bilang softball itu mirip dengan baseball. Iya, tapi yang membedakan adalah dari bola gitu ya. Dari bola. Bola lebih kecil, kalau baseball lebih kecil, kalau softball itu segenggaman lah. Segenggaman. Warnanya juga hijau, kalau baseball putih biasanya. Kemudian dari lapang itu lebih besar di baseball. Di baseball. Di baseball, kalau softball lebih kecil kalau diperbandingkan. Terus kalau di Indonesia seperti apa? Jadi sebenarnya kalau di Indonesia itu kalau dari trennya softball di Indonesia itu lebih softball, ramenya lah, lebih ramenya. diminati oleh semua kalangan gitu. Dari kalau ada kejuaraan tuh universitas antar sekolah itu softball biasanya. Tapi baseball juga ada gitu, tapi lebih sering gitu ya, lebih sering acara-acara di softball sekarang. Tapi sekarang buat teman-teman ya, teman-teman Tasik atau warga yang belum tahu nih softball itu seperti apa. Jadi pernah main casting nggak bro? Pasti pernah dong, pastinya. Nah, Kalau dulu kan kalau kita lagi sekolah kan kecil, casting dengan lagi bola kecil. stick kecil, Stick kecil, bola pakai. tenis kan, bola tenis betul. Nah, dengan cara dibakar kan atau di-tag lah, bahasan di-tag. Iya, iya. Tapi rata-rata dibaledok kan, maksud dibaledok itu dilempar ke orangnya gitu kan. Jadi Iya, benar. jahat gitu ya. sekali. Bisa. Nah, itu mirip-mirip kayak gitu permainannya. Cuman kalau softball itu ada alat khusus lah gitu. Oke. Iya. Jadi softball ini sesuai dengan baseball juga ternyata ya. Ya. Dan juga sesuai dengan kalau kita masih kecil itu kita pernah main kasti ya gitu ya. Iya, Main iya. kasti Zaman gitu. sekolah lah. Zaman kalau sekolah bisa dibilang. iya. Itu kita pastinya banyak lah ya Iya, yang udah betul. tahu, dan mungkin tekniknya juga sama mungkin antara softball, baseball, Sama, dan sama. kasti gitu. Sama. Jadi mungkin kalau kalian pernah main kasti mungkin ya kalau saya dulu di rumah kan jadi Iya. main sama teman-teman juga pernah Iya, main pernah kasti. kan. Jadi mungkin kalian punya basicnya gitu ya. Udah ada basic sebenarnya Udah ada orang-orang. Jadi basicnya normal sih, kayak lempar dari atas kan, semuanya dari Iya. atas. Mukul pun sama, tapi ya mukul ada beberapa teknik yang harus disempurnakan lagi kalau misalkan teman-teman di sini atau warga-warga masyarakat khususnya Kota Tasikmalaya yang berminat nih mau latihan, misalkan mau tahu nih softball tuh kayak gimana, ya datang aja ke Dadaha gitu, sebelah lapang Pacara, tahu kan, sebelah kiri. Oh iya. Deket lapang PKL kalau nggak salah itu. Pedagang kaki lima ya di situ. Iya. Di situ kalau misalkan latihannya ya sebenarnya kebetulan kan mau prof nih. Jadi setiap hari sih kita selalu standby. Oh jadi sekarang setiap hari ada di situ gitu. Ya, tapi latihannya pun disesuaikan dengan protokol kesehatan, jadi aman lah, tenang gitu. Betul. Dan tidak dipungut biaya Oh gitu, jadi yang santai. mau main ke situ boleh Ya, dong. tinggal datang, Santuy. bawa diri aja gitu, Waduh. bawa diri, bawa baju olahraga gitu ya, Oke. dan datang aja, kita main bareng gitu. Nanti juga kalau Anda minat, Anda suka, Anda menjadi cinta dengan olahraga tersebut, ya Anda baru bisa beli segalanya lah, maksudnya
Kalau udah suka kan apa juga bisa dibeli. Dan jujur memang kalau softball baseball ini masih bilang disebut olahraga mahal. Tapi mahal di sini bukan berarti harus jadi orang elit, enggak, karena memang alatnya itu mahal. Oh, alat-alatnya Buatan luar gitu. gitu kan, karena kalau pertandingan itu harus sesuai aturannya, aturan yang Dari segi dari semuanya. dari apa namanya federasi softball baseballnya harus ada sertifikasi lah. Misalkan kalau pemukul, misalkan alat pukul ya bat namanya itu kan harus ada apa sih ya kayak barcode-nya lah yang sesuai. Oke. Kalau bisa dibilang sertifikatnya lah yang cap-cap Ya. federasinya Oke, gitu. jadi alat-alatnya juga harus benar-benar sesuai dengan Iya, peraturan yang ada gitu. peraturan yang ada. Jadi mahal, tapi santai aja kalau emang mau join datang aja gitu. Datang Gratis. aja. Kita menyediakan buat teman-teman semua, buat warga. Biasanya jam berapa nih kalau di Dadahan ini di Tasik? Kita latihan sore, Pak. Sore. Biasanya setelah azan asar jam 3 ya, jam 3 atau setengah 4. Oh, menjelang maghrib lah ya. Berarti sesudahnya maghrib. Sudahnya maghrib jam 6 gitu. Jadi nih ngomongin softball dari tadi, kenapa sih memilih cabang ini gitu sebagai kesibukan Adit gitu loh? Iya, kalau dari segi histori kehidupan saya ya Pak ya, Mas. Waduh, histori ini sangat Ya pengalaman lah, Panjang. pengalaman sekolah. Jadi saya tuh ya olahragawan lah ya dari SMP ikutan. Semuanya ikut sih, kayak basket, taekwondo waktu itu pernah, terus juga paskibra. Nah, tapi pas mau menjelang serius gitu ya, maksudnya pas ingin serius jadi atlet beneran, ingin masuk nasional, ternyata basket, futsal yang kayak gitu atau taekwondo itu lebih berat, Pak. Maksud berat itu adalah persaingan antar individunya. Oke. Maksudnya kan karena apa? Karena setiap sekolah pada saat itu punya lah klubnya. Maksudnya Punya eskul eskul. basket banyak, antar kota juga udah berat kan persaingannya. Itu kita harus jadi fighting lah ya, harus. Oke. Tapi kebetulan pada saat itu ada softball nih di Tasik itu. Saya coba join gitu kan, latihan, enjoy nih gitu. Terus yang kedua, maksud gampang itu gampang menjadi atletnya. Jadi masih banyak slot kosong lah istilahnya itu untuk Oke. menjadi Karena atlet, minimal atlet kota lah. Jadi Oke. masih bisa gitu. Karena agak banyak yang ini ya. Kesempatannya lebih besar, Lebih chance-nya besar. gitu. Jadi saya pikir ya buat teman-teman juga misalkan masih galau, misalkan cabur apa yang mau diseriusin, ya saya sarankan salah satunya softball atau baseball juga bisa. Tapi tergantung teman-teman sendiri juga. Maksudnya cari Sukanya apa? ya sukanya dulu sih. Ya coba aja semuanya. Pasti juga adalah satu yang nempel atau apa. Itu yang paling penting sih. Oke. Passionnya lah. Passionnya ya, lebih kemana gitu? Kemana. sukanya gitu. Oke. Oke, ngomongin tentang pelatih. Jadi pelatih ya sekarang nih. Iya Pak. Jadi pelatih. Pelatih. Apa sih yang mungkin kan pastinya ada kesulitannya gitu loh dari jadi pelatih itu. Boleh di-share gitu. Ya mungkin semua pelatih juga punya lah ya apa namanya kesulitan atau hardnya. Yang paling jelas adalah ya mendidik lah, melatih kesabaran, dimana kan kalau pelatih itu mendidik seseorang itu kan kadang dari nol banget ada ya, salah satu contohnya misalkan di softball ada yang dari nggak bisa banget, ada yang bisa aja, ada yang bisa banget kan, maksudnya dari segi kemampuan gitu kan. Oke. Nah si pelatih itu ya harus punya basic di mana karakternya dulu nih. Jadi si individu lah kalau bisa bilang karakternya gimana, dia ini sabaran gak nih orangnya, mengembung-gebung gak nih ininya semangatnya kan. Ada yang biasa aja. Nah kita harus bisa memposisikan, tidak bisa menyamakan gitu pada di awal. Nah pas sudah mulai berkembang. Nah softball juga kan olahraga tim ya. Nah itu juga harus dibangun Betul. teamworknya lah ya di setiap tim. Nah itu yang paling penting. Terus yang ketiga ya mental gitu, perlahan-perlahan bagaimana kalau dia misalkan gagal terus, apa yang harus bisa kita kasih biar dia bisa bangkit lagi. Karena nggak bisa sembarangan sih, kita nggak bisa sembarangan bentak, sembarangan ngomong, karena semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah itu yang harus di pinter-pinternya pelatih sih sebenarnya. Jadi ngelatih itu adalah seni sebenarnya, seni yang paling luar biasa menurut pengalaman saya gitu. Mengajar seseorang itu butuh seni yang luar biasa. Oke. Ngomongin pelatih nih. Ya. Apakah jadi pelatih khususnya softball lah ya. Ya. Ini itu maksudnya tuh
bisa dibilang apakah ada aturannya gitu untuk jadi pelatih? Apakah emang cuman modal pengalaman yang mumpuni aja gitu kita bisa jadi pelatih gitu? Ya, kalau pelatih itu sebenarnya yang pertama itu ya harus ada kemampuan dan pengalaman juga. Yang ketiga adalah lisensi, kalau bisa bilang sertifikasi. Kalau sekarang kan sudah mulai tuh ya, mulainya sertifikasi dari Ban PT. Kalau ya sekalian ini program pemerintah, jadi di mana setiap profesi itu harus mempunyai ya sertifikasi pekerjaannya masing-masing. Betul. Jadi biar lebih apa ya, teridentifikasi yang pertama, yang kedua juga bisa menjadi apa namanya ya, terpercaya ya. Jadi terbukti nih. Iya, terbukti. Kalau ini tuh emang pelatih gitu. Pelatih, dan itu yang mengeluarkan lisensi kan dari persatuan atau enggak pengurus cabur olahraganya masing-masing, bekerja sama dengan apa namanya Ban PT dan lain sebagainya. Itu yang yang modal dasar dari pelatih. Tapi yang paling jelas awalnya itu dari pengalaman gitu. Okay. Jadi kan saya juga sebelumnya kan ikutan eskul gitu ya, atau UKM ya di universitas. Kan setiap tahun itu suka ada tuh ya mahasiswa baru, anak didik baru yang mengikuti UKM misalkan, dan kita sebagai seniornya atau sebagai kakak tingkatnya ya mau nggak mau ya harus turun gitu loh. Maksud turunnya adalah ya ilmunya gitu ya, mendampingi gitu ya. Nah itu awalnya dari situ, jadi ada pengalaman kan, mendampingi, ngajarin adik tingkat dari awal seperti apa, itu modalnya sih. Oke, jadi untuk menjadi pelatih softball ini yang diperlukan itu yang pasti lisensi kan? Iya, lisensi. Terpercaya dong pastinya. Terpercaya. Dan juga pengalaman yang benar-benar sudah istilahnya sudah mumpuni lah, sudah banyak betul. Gitu di dunia softball tersebut gitu. Oke. Iya. Balik lagi nih, saya pengen ke softball dan baseball. Yes. Karena kan saya masih kurang mengerti gitu tentang softball. Iya Pak, siap. Taunya tuh tentang baseball aja. Karena kan ini baru banget di pikiran saya gitu, baru mengenal lah istilahnya tentang softball. Nah, perbedaan yang benar-benar apa ya namanya? Benar-benar berbeda gitu dari softball dan baseball itu apa gitu? Misalnya apakah emang dari struktur lapangan atau dari segi pemain atau dari segi peraturan atau apa gitu, kalau boleh tahu perbedaan yang mencolok banget gitu. Kalau mencolok banget sih dari ukuran lapang ya, yang saya sebutkan tadi gitu, yang dimana kalau baseball itu lebih besar lapangnya ya, lebih lega lah kalau bisa bilang. Secara umum aja ya, tidak detail. Terus kemudian dari bola pun lebih besar bola softball gitu. Oh, lebih besar bola softball malahan. Kalau baseball lebih kecil dan warna pun berbeda. Kalau baseball putih, softball hijau gitu, besar. Oke, kalau masalah pemukul? Oh, kalau batnya ada perbedaan sedikit ada sih. Juga ya. Kalau di baseball tuh bisa menggunakan bat kayu gitu, dari kayu. Oke. Kalau softball biasanya ya dari metal, aluminium atau fiber biasanya. Tapi di softball bisa pakai kayu juga? Atau enggak bisa. Emang standarnya harus pakai itu? Iya, kayak gitu. Oke. Terus dari segi teknisnya sama aja gitu? Oh iya, teknik permainan sama aja. Sama aja gitu? Permainannya setiap pemain, ya setiap tim ada 9 orang ya, di infield, outfield, ya intinya 9 orang. Dan bentuk lapangnya pun sama sebenarnya, diamond gitu. Memiliki berlian, tahu kan? Tahu. Mungkin pernah nonton gitu ya, atau pernah lihat ya di TV di mana. Nah, seperti itu lapangnya. Oke, selama ini udah berapa lama nih ngejalanin jadi pelatih lah, istilahnya jadi pelatih softball tuh udah berapa lama? Baru-baru ini sih Pak, baru-baru ini. Ya tahun 2019an lah, belum jadi, mau setahunan Pak. Mau setahunan. Tapi mulainya emang ya di akhir 2019 lah. Mulai sampai setahunan. Pasti kan selama ini ya menjadi pelatih atau menjadi atlet ada hal yang menarik dong yang mungkin tidak bisa dilupain gitu loh. Boleh di-share dong. Ya kalau selama menjadi atlet sih sebenarnya, kalau jadi atlet ya olahraga itu sebenarnya apa ya, olahraga prestasi lah ya. Maksudnya berbagai macam kegiatan atau pekerjaan kita lakukan itu semuanya mempunyai makna lah. Ya kan? Seperti karir kan, dimana kita harus merintis dari awal ya kan. Di olahraga pun sama, merintis dari awal tuh ya memulai cyclingnya ya, kayak
memasuki dunia softball, mempelajari. Kalau di softball ya, di olahraga kan belajar, mengenal dulu, mencari fashionnya. Kalau fashion tuh kayak nyaman apa tidaknya di softball. Tapi kalau udah seneng sama sesuatu hal kan pasti kita bela-belain lah, ya kan? Pasti. Alatnya kita akan beli gitu kan. Ya contoh misalnya kita suka sama satu band atau boy band atau boy girl girl band gitu kan. Boy girl apa tuh? Aduh kebalik ya. Ya kayak gitu-gitu ya, maksudnya kalau kita udah jadi fanatik seneng banget pasti apapun dibeli gitu, mau Ya, pengorbanannya lebih lah ya. Iya. Terus juga kalau hobi itu bisa menjadi rezeki ke depan ya itu plus plus banget, plus Lebih lebih enak nilai plus ngejalaninnya. lebih gitu, lebih lebih bermakna malah. Udah berapa lama nih sebenarnya kalau bisa dihitung udah ngejalani softball ini? Pertama ikutan tuh 2009 ke 10 lah. 2009. 9-an. Wow. Kelas 2 sih, kelas 2 SMP. Udah 10 tahun dong, lebih dong. Iya. Loh. Wih. Panjang ya. Wow, berarti udah punya pengalaman lebih pastinya kan. Iya. Makanya sekarang jadi Jatuh pelatih bangunnya juga. lah kerasa. Oke. Nah, yang didapatkan gitu dari softball ini selain ilmunya apa? Yang saya rasakan di olahraga itu atau khususnya di softball ini ya rasa kekeluargaan sih. Kekeluargaan, kemudian ya tidak memandang orang, ya merendahkan lah istilahnya, merendahkan, karena semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Betul. Yang dimana kita tidak akan pernah tahu gitu. Misalkan yang kita lihat misalkan ini timnya biasa-biasa aja, misalkan ini baru join, baru bangkit lah, ternyata bisa mengalahkan yang lama gitu loh. Oke. Kan itu ya istilahnya wah kelihatan banget ya, jadi comeback banget gitu kan ya. Jadi dari situ sih pengalaman kehidupan gitu kan di softball yang saya rasakan selama dari 2009 sampai ke sana itu ya. Jadi selain kekeluargaan, saya juga terdidik dari tata krama, di mana kita harus sopan sama orang gitu kan, tidak merendahkan orang lain. Dari baik sifat maupun skillnya pasti mempunyai kelebihannya gitu. Oke. Ambil yang positifnya aja kalau kata orang-orang gitu kan. Dari selama ini pelajaran yang bisa diambil itu selain dari softballnya itu Iya. keluargaannya tentunya ya, karena kan teamwork ya kan. Iya, ini iya. tuh jadi sesuai lah ya, karena harus bahu membahu gitu ya. Bahu ya. Betul. Selama ini dari segi pertandingan atau apa gitu kan, Ya. udah pasti melewati beberapa hal gitu ya. Iya. Yang paling berkesan gitu dari pertandingan yang sudah dilewati, boleh di-share? Ya pengalamannya dulu ada liga antar mahasiswa, kemudian BK ya babak kualifikasi Porda, terus juga ada namanya kayak seleksi junior Jabar yang seperti itu. Jadi merasakan tegangnya gitu ya sebuah permainan gitu. Jadi sebenarnya semua permainan itu harus dibawa enjoy sih. Betul. Jadi kalau kita tegang atau apa ternyata itu terjadi karena kita ingin lebih gitu. Padahal tinggal lakukan apa yang kita punya, maksudnya Ya mengalir aja gitu. mengalir aja. Jadi jangan ada sini misalkan ya mau ada gebetan atau misalkan ada Jangan pengen dengan kelihatan lebih di mata orang, itu yang saya rasakan sih beda lah. Maksudnya lebih jadinya ke kitanya lebih pressure sih gitu loh, yang kalau pengalaman. Tapi yang luar biasa ya pada saat itu pernah tuh ya di liga mahasiswa itu tahun berapa ya, 2017 ya kan, kita saya kuliah di UPI pada saat itu melawan Unisi ya dari Surabaya kalau nggak salah. Kan itu pack system ya, dan itu ketat sekali sih. pack system Per gamenya itu untuk ya masuk ke ke ketiga kalau nggak salah ya. Ketiga, oke. Yang bukan ketiga, maksudnya menuju pack system kan, biar bisa masuk semifinal. Oke. Nah di situ kan ya game ketat lah ya, poinnya dan lain sebagainya. Itu kerasa banget udah mah tegang gitu ya, main malam gitu ya, udah rada hujan, jadi wah pressure-nya kerasa lah. Gak bisa digambarkan sih sebenarnya, kayak tegangnya, suasananya mempertahankan sebuah poin. Hanya kalau di softball itu gak ada seri pak, soalnya Gak ada seri. Terus kalau seri gimana tuh? Gak ada, jadi kalau tetap sama itu akan terus lanjut. Jadi nggak ada batas waktu. Tapi ada yang namanya babak inning. Inning itu kayak babak lah. Jadi satu inning gitu. itu ada 1A, 1B.
misalkan saya UPI melawan Unisi tadi ya satu babak, jadi UPI defend duluan nih. Udah beres misalkan mati 3 jadi offense. Ya, offense. Nah, terus jadi defend lagi, yaitu baru masuk inning 2. Wow. Oh, Atau jadi babak satu 2. satu inning tuh bisa dibilang 2 kali offense. Iya. Ya. Satu kali, Oh, satu satu kali kali offense. Satu kali offense, satu kali Oh, defense, satu seperti kali itu. offense, satu kali defense. Cuman di aturannya tergantung, ada yang 7, ada yang 9, tergantung aturan dari Wow. apa namanya organisasinya, bukan organisasi, dari keputusan bersama lah. Pelaksanaannya sih lebih ke teknis itu mah. Cuma rata-rata bisa 7 bisa 9, tapi kalau 7 masih sama bisa lanjut. Tapi ada juga namanya tie break lah, ada yang seperti itu. Ya itu lebih ke teknis lagi sih permainan, nanti juga teman-teman bakal tahu lah. Oke. Tadi dalam satu ronde itu namanya? Inning. Dalam satu inning kan satu offense, satu defense nih. Iya. Misalnya dalam satu inning yang offensive ini menang terus nih. Ya. Di satu inning, apakah itu terus Oh. berjalan di satu inning atau Ada namanya mercy rule, misalkan inning atau babak 1 lah. Inning 1 ya, misalkan si pemain itu udah, misalkan salah satu tim A nih misalkan udah sampai 15-0 misalkan. Tapi setelah inning 2, inning 3 masih belum bisa mengejar, pas inning 4 udah mercy rules. Oh, Jadi oke. kayak apa ya, kayak pengampunan lah, Ya, karena emang secara ini nggak bisa. Sudah tidak bisa dilawan Ya, terlalu gitu jauh terlalu gitu ya. poinnya. Kesempatannya sampai 3 babak atau 3 inning tadi. Oke. Tergantung aturannya ya. Oke. Aturan yang disepakati. Biasanya inning 3 kalau belum masih bisa mengejar biasanya mercy rules. 3 atau 5 kalau nggak salah ya. Tapi Oke. secara umumnya seperti itu. Kalau terlalu jauh sama beberapa inning nggak bisa kekejar ya mercy rules ya, Oke, pengampunan oke. tadi. Jadi kayak auto menang lah gitu ya. Oke, Gitu. menarik. Makanya tadi, wow, ada sampai 9 inning kan. Masa dalam satu inning, kalau misalnya seorang itu menang terus, Ya. masa harus sampai 9 inning bisa Ya. berhari-hari dong? Iya, Ini itu apa kalau game yang antar kayak tadi ya, antar daerah seperti itu. Tapi kalau di waktu ini antar universitas biasanya di waktunya 150 menit atau 120 lah, 120 150. Jadi 2 jaman lah. Oke, jadi di durasi gitu ya. Ya didurasikan. Ada durasi. Atau disebutnya sampai 7 inning, 7 babak. 7 babak. Oke, Diaturnya. itu menarik sekali ini ternyata. Mau nanya lagi deh satu. Siap, silakan. Satu lagi aja tentang skor nih. Misalnya Ya. kalau ada yang ofensif ini dan perbedaan dari skornya gitu kan, misalnya melewati nih base-nya, base Ya, ya, ya. istilahnya ya, base-nya bisa melewati 3-4 base atau 3 atau 4 base itu. Base itu ada 3. 3, nah. Ditambah home base, pet home ya, Jadi, home base maksudnya. Home base, 3 Jadi- base. Jadi dan- kan home 1 2 3 gitu. Oke, nah dalam satu putaran itu berapa poin sih? Jadi gini, kalau di softball itu dianggap poin kalau misalkan tim offense, seseorang di tim offense itu bisa misalkan kepukul nih, dia bisa lari, bisa selamat di 1 2 3 sampai balik lagi ke home, itu baru poin. Oh, itu baru poin. Tapi Iya. kalau menyendat di sini di Iya. satu base misalnya dari home ke base terus Mati misalkan. Mati misalnya itu gak poin. Enggak. Dan Ya itu, mati nggak itu bisa. Harus dianggap gugur. ya gugur. Ya jadi harus sampai selamat gitu Ya, istilahnya. oke. Kalau secara umumnya jadi harus selamat di 1 2 3 dan balik lagi ke tempat dia Oke. mukul di awal, itu baru poin Oke. gitu. Kan dulu saya juga kasti nih, pernah kasti. Ya mirip-mirip gitu. Pernah kasti. Dan di dalam satu base gak boleh ada 2 orang, betul kan? Iya, Oh, harus jadi diisi 1. Kalau ada 2 orang itu jadi gugur dua-duanya dong. Enggak, kalau di softball itu misalkan ada pelari 1. Nah, teman kita mukul, breng, kan otomatis kalau dia udah kepukul harus lari ke Harus 1 lari, dong. ya. Dan temen yang di 1 Harus mau lari. nggak mau harus kedua. Kita sebutnya pelari terpaksa. Oke. Karena nggak boleh terisi 2 kan. Heeh. Dan dia harus lari kalau teman di belakangnya itu mau masuk ke base dia. Walaupun emang at the end kalau di ujungnya mati ya harus dilakuin. Pokoknya harus lari. Harus gitu. Gak boleh diem gitu. Nggak boleh dia. Oke, Ya. oke. Jadi Ya kalau dia diam juga dia masuk ya dia udah otomatis keluar ya. otomatis. yang awal berarti yang mati. Ya Atau yang di dua-duanya? base 1 awal. Di base 1. Oke. Ya menarik sih, kalau Menarik ya? kalau dibuka sih lebih menarik lagi, tapi mungkin
takutnya kelamaan gitu. Oke, gak apa-apa. Ini seru banget sih masalah softball, saya baru Iya. mengenal gitu, jadi appreciate-nya tuh lebih besar gitu. Kerasa, karena, ya. Karena Betul, terasa, betul. oh ternyata karena kan relate juga pernah main casting, Iya. ternyata sama gitu, sama Mirip-mirip, aja, ya. mirip-mirip, cuman mungkin ada perbedaan dari Beda segi aturan, beda bola. dari ya semuanya gitu. Oke. Hmm. Oke, terima kasih Adit ya. Bangga bro. Adit bule nih, kalau saya suka bilang kalau udah tahu. Iya, panggilan di Tasik mah gitu. Tasik pasti Iya. bule namanya ya. Kalau Bandung beda lagi panggilan. Oh beda lagi ya? Beda. Aduh, tiap kota beda-beda nih Iya. kayaknya panggilan. Dulu di Lampung disebut Sunda gitu Waduh. kan. Kalau di Ini Bandung banyak sekali ya namanya. dipanggil ada yang bilang Adit. Oke. Kalau di Lapang ya di Lapang, kalau di Lapang disebutnya Wilson. Kalau gitu. kalian mau cari Sejarahnya itu. mau cari di Dadaha ya, di softball jam Cari Dadaha. jam 6 gitu, jam 6 jam 3 Jam bisa setengah asal tiga lah, setengah tiga, jam 3 ada. mau join gitu di softball Tasik berarti ya namanya? Softball Tasik ya. Softball Tasik, langsung aja ke Dadaha, pinggir kaki 5 ya, PKL ya, pedagang kaki Kalau lima. simpelnya mah sebelah ini apa? Lapang Pacara yang gede itu ya. Nah, itulah pokoknya. Kalian bisa main aja ke sana, dan mau gabung boleh ya. ya gratis. Gratis tuh, Tinggal bawa badan aja. Tinggal bawa badan sama Bawa- jangan malu lah. Alat gitu. olahraga lah, Hmm. training apa, topi. Jangan pakai jeans ya. Susah, Itu. nggak leluasa nanti larinya gitu. Oke, mungkin cukup sekian aja lah. Makasih Siap, banget thank you. udah mau main ke channel saya. Maaf banget kalau banyak Santai, kesalahan santai. kata atau mungkin terganggu nih waktunya nih. Nggak apa, relax ini ya sambil silaturahmi aja dengan ya, teman itu- kelas itu, gitu. Itu sih yang paling penting. Sukses juga lah buat YouTube Anda gitu amin, ya. Amin ya. Ya. Terima kasih banyak pokoknya ya. Siap. Oke, see ya. Bye. Yuk, dah.